sekolah dasar? Bisa dengan kegiatan diskusi di kelas, kemudian ada juga metode penerapan video pembelajaran di kelas seperti itu. Baiklah, untuk pertanyaan yang kelima, apakah Ibu selalu mempersiapkan media atau sumber belajar dalam menerapkan materi konstitusi negara kepada siswa, khususnya anak SD? Ya, insya Allah saya selalu mempersiapkan materi dan belajar sumber belajar. Apakah selalu penting menerapkan media atau sumber belajar dalam mengajar anak SD? Ya, karena Pak, belajar. Untuk pertanyaan yang selanjutnya yaitu pertanyaan nomor 6. Menurut Ibu selaku wali kelas, apakah penting memperkenalkan pendidikan politik di sekolah dasar dan mengapa harus diterapkan pendidikan politik dalam sekolah dasar? Menurut saya memang penting pendidikan politik di kelas, terutama pendidikan politik bisa misalkan kegiatan pemilihan ketua kelas, kemudian pemilihan wakil ketua kelas, itu juga ada politiknya. Politik dasar dari sekolah. Contoh sederhananya ya Bu. Ya. Bagaimana cara Ibu sebagai guru menerapkan dan menanamkan nilai-nilai sila pertama, yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa di lingkungan sekolah kepada siswa? Ya, kalau kami ada kegiatan yang pertama itu sholat duha bersama. Kalau dulu kan ini karena COVID, makanya dilaksanakan di rumah masing-masing. Kedua, ada diajarkan untuk sholat zuhur. Itu kan untuk sekolah Islam pasti diajarkan untuk sholat di rumah. Gitu. Tuhanan yang Maha Esa kan lebih ke agama. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan yang ke-8 yaitu globalisasi adalah pengaruh dari pengetahuan dan kebudayaan yang ada di setiap penjuru dunia, sehingga tidak jelas lagi batas-batas dari suatu negara. Menurut pendapat Ibu, untuk dampaknya negatif dari yang terjadi pada anak sekarang ini terhadap globalisasi seperti sekarang ini seperti apa? Dampak negatif? Mungkin dampak negatifnya anak-anak itu terlalu sering main HP, main gadget ya Bu? Ya, gadget. Pertanyaan yang ke-9, bisakah Ibu jelaskan strategi belajar seperti apa yang paling tepat diterapkan dalam menyampaikan materi sistem pemerintahan kepada peserta didik? Bisa dibuat bagan pemerintahan, kemudian ditunjukkan kepada siswa bahwa ini dari presiden, kemudian wakil presiden, kemudian sampai ke struktur pemerintahannya. Bisa menggunakan slideshow atau menggunakan proyektor atau yang bisa di papan tulis biasa juga bisa ditempel-tempelkan, bisa maju games gitu. Pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan ke-10, bagaimana cara Ibu menghadirkan pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan atau pakem pada sistem pemerintahan politik Indonesia? Nah, bisa tadi kan dengan kegiatan games, kemudian tampilan video pembelajaran yang menarik. Jadi anak tidak bosan ya belajar sistem pemerintahan? Atau anak diajak berdrama seperti untuk menjadi peserta pemilu seperti itu. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan ke-11, bagaimana cara Ibu sebagai guru menyampaikan materi mengenai sistem demokrasi kepada anak didik khususnya siswa SD? Sedangkan kita ini tahu ya bahwa anak SD itu tidak akan begitu mengerti mengenai tentang demokrasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama kita itu dipahamkan dulu kepada anak apa itu pengertian demokrasi, kemudian cara-cara berdemokrasi, baru kita contohkan secara real bagaimana cara berdemokrasi yang baik dan benar. Nah, untuk pertanyaan yang terakhir yaitu menurut Ibu strategi dan model pembelajaran apa yang sebaiknya digunakan atau diterapkan dalam mengajar pada anak didik mengenai materi tentang hubungan internasional, sistem hukum dan peradilan internasional? Kalau hubungan internasional itu bisa kita lihatkan contoh-contoh menteri luar negeri. Nah, kemudian bisa cara hubungan apa sih keuntungan bersosialisasi dengan warga negara luar negeri seperti itu. Baik, terima kasih Bu. Terima kasih untuk video kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.